Halo Kompas Mania, jangan lupa di like videonya dan juga komen dan subscribe dan share kepada kawan-kawan dan keluarganya. Terima kasih. Oke, Kompas Mania, selamat siang, assalamualaikum. Jumpa lagi di mana kita di Sandrospen Podcast. Begurau betunga di Sandrospen Podcast. Pada kesempatan siang hari ini kita kedatangan seorang tamu yang sangat spesial. Jadi membawa rombongan anak-anak dengan rekan-rekan guru berkunjung selama kurang lebih 3 hari di SMA Swasta Pancasetia Sintang. Jadi kepada Bapak dan rombongan selamat datang dan juga selamat menikmati apa yang ada di sekolah ini, dan juga kami mengucapkan terima kasih sudah mau berbagi di Sandrospen Podcast ini di SMA Swasta Pancasetia Sintang. Mungkin untuk mempersingkat waktu pada Kompas Mania, kita akan mempersilahkan kepada Bapak yang terhormat ini untuk bisa memperkenalkan diri dan juga kunjungan ke SMA Pancasetia ini dalam rangka apa, mungkin bisa disampaikan. Silakan Pak. Oke, terima kasih. Saya Dr. Andus Sumardi, Kepala SMA Karya Sekadau, Kabupaten Sekadau, masih dalam Provinsi Kalimantan Barat. Pada kesempatan ini saya membawa rombongan siswa, siswi, dan dewan guru berkunjung ke SMA Pancasetia Sintang yang memang sudah lama kami rencanakan, dan pilihan terakhir kami menentukannya di SMA Pancasetia Sintang. Secara singkat, tujuan kami tidak ada lain, yang pertama silaturahmi antar sekolah dan sekaligus juga menyegarkan kejenuhan, menyegarkan rasa bosan dalam menjalankan rutinitas sekolah di sekolah kami. Dan merupakan program dari OSIS, karena OSIS selalu merencanakan kegiatan-kegiatan mereka. Ya, jadi saya selaku kepala sekolah merespon dengan baik. Berarti OSIS mempunyai tujuan tersendiri, utamanya adalah belajar. Belajar dan mempelajari situasi baru, yang pastinya tetap ada yang baru yang nantinya akan mereka terapkan di sekolahnya masing-masing, terutama di SMA Karya Sekadau. Seperti itu. Lalu mungkin ada bertanya, kenapa harus ke Ulu, Kalimantan Barat? Masih pertengahan lah ulunya, karena masih ada Putus Sibau. Ya. Sintang. Kami mendengar bahwa di SMA Swasta Pancasetia Sintang ini banyak gebrakan-gebrakan baru, inovasi-inovasi baru yang dibuat oleh pihak sekolah. Inilah yang menjadi tujuan utama kami, ingin mempelajari bagaimana membuat perubahan tersebut, bagaimana mengadakan perubahan tersebut. Sementara kalau dihitung dari situasi kondisi bahwa seluruh Indonesia, tidak hanya tertinggal kita di Kalimantan Barat, kita mengalami hal yang sama, terutama dengan adanya pandemi tempoh hari. Nah, ternyata di SMA Pancasetia Sintang masih mampu melaksanakannya. Itu yang pertama. Kemudian kedua, SMA Pancasetia Sintang ini kan sama status dengan SMA Karya Sekadau, sekolah yang berciri khas Katolik. Jadi kita ingin memompa motivasi, semangat para siswa kita, termasuk guru-guru, sehingga kita yakin dan percaya bahwa sekolah swasta jangan kalah dengan sekolah-sekolah lain yang mempunyai fasilitas lebih dari kita, walaupun kita lebih cenderung kepada sifat yang
mandiri. Iya. Nah, mengandalkan kemampuan kita sendiri dengan keadaan yang apa adanya, karena sekarang kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, katakanlah demikian, kalau kita ingin lebih jauh, sedikit agak kurang berpaling kepada sekolah-sekolah swasta. Iya. Untuk itu, bagaimana kita menjajaki keadaan ini, mudah-mudahan dengan kebersamaan kita ini, dua sekolah ini menjadi primadona di masyarakat. Iya. Dan akhirnya lulusan dua sekolah ini tidak diragukan oleh masyarakat di sekitar kita. Kira-kira begitu, Romo. Ya. Oke, baik. Ini pemaparan singkat dari Bapak Kepala Sekolah SMA Karya Skadau. Ini kan sekarang ini kan tahun-tahun belakang ini, 2 tahun ini kan sudah mulai dengan program baru dari pemerintah begitu, yang kurikulum merdeka begitu ya Pak. Jadi kira-kira gambaran Bapak terkait dengan kurikulum merdeka, lalu juga kesiapan dunia pendidikan di Provinsi Kalimantan Barat khususnya begitu, dan juga pengalaman Bapak sebagai kepala sekolah yang sudah sekian tahun begitu, kira-kira pendidikan di Kalimantan Barat ini prosesnya itu dinamis berkembang atau bagaimana? Lalu bagaimana tantangan terhadap kurikulum merdeka ini, implementasinya di Kalimantan Barat menurut pengamatan Bapak? Kalau bagi saya pribadi, kita tetap optimis bahwa pendidikan di Kalimantan Barat masih bisa dibangun dengan baik. Ya. Walaupun kurikulum berubah. Ya. Yang sekarang disebut dengan kurikulum kurikulum Merdeka Belajar. Ya. Kenapa optimis? Karena ngelihat dari kandungan kurikulum tersebut memang sangat-sangat positif bagi kita. Ya. Sejarahnya kenapa? Karena selama dengan kurikulum lama, kita merasa prihatin dengan generasi muda kita, setiap kompetisi selalu tersingkir, tidak mendapatkan peluang. Ya. Mungkin disebabkan oleh mekanisme pelaksanaannya. Kalau kurikulum Merdeka Belajar ini, itu yang diketahui oleh kita bahwa proses pelaksanaan kurikulum ini lebih cenderung mengisi kemampuan dan keterampilan para siswa yang nantinya akan mampu bersaing dengan dunia pendidikan di luar kita. Jadi kita berharap kurikulum yang baru ini nanti justru membantu kita di daerah. Seperti itu. Hanya ada sedikit pesimis. Karena apa demikian? Karena kadang kita prediksi 2024 ya, kalau memang misalnya pemerintahan yang sekarang bertahan pada 2024, besar kemungkinan itu. Tapi kalau terjadi perubahan besar, mulai orang berpikir mau merubah kurikulum. Jadi ada kekhawatiran. Ada kekhawatiran. Pemimpin itu pergantian kebijakan juga ya. Iya, pasti. Nah, seperti itu. Jadi akhirnya kita tuh gonta-ganti kurikulum. Akhirnya kita di satuan pendidikan ini yang mengalami kesulitan. Betul. Nah, jadi ini kira-kira Romo ya. Mungkin juga saya melihat itu dari segi lain, misalnya terkait dengan misalnya kita ini kan di pelosok, di pedalaman sekali. Soal misalnya sarana dan prasarana fasilitas, misalnya internet juga kan kadang-kadang kan tidak memungkinkan begitu. Akhirnya ketika di pusat menetapkan begini, lalu misalnya ketika di kampung itu di pedalaman ada AKM dan sebagainya, lalu internet kita tidak mendukung, juga akan menjadi masalah sebetulnya. Jadi mungkin juga ini masalah besar juga begitu. Bukan hanya di Kalimantan Barat, tetapi juga mungkin di seluruh Indonesia yang berada di pedalaman begitu. Oke, baik. Karena Bapak ini sudah jadi kepala sekolah sejak 2004 ya. 2004, jadi sekian lama begitu. Pasti sudah banyak pengalaman yang mungkin bisa dibagikan. Kalau saya ini baru 2 tahun Pak, jadi mungkin banyak hal yang sudah Bapak alami selama beberapa tahun menjabat sebagai kepala sekolah. Kira-kira suka dan dukanya itu apa kira-kira? Jadi sukanya itu apa, dan dukanya itu apa? Sebenarnya memang masa jabatan yang diberikan oleh yayasan kepada saya sudah cukup lama, sejak 2004-2005. Pada saat tahun tersebut, di penghujung belajar siswa, kita kan masih sistem ujian nasional yang menentukan kelulusan. Sistem ujian nasional yang menentukan kelulusan. Sementara proses belajar dari kelas 1 sampai kelas 3
boleh dikatakan tidak tersentuh oleh pemerintah, terutama ya Kementerian Pendidikan. Ya. Lalu dengan adanya ujian nasional dengan nilai NEM, nilai evaluasi murni, disitulah menjadi persoalan sehingga pola belajar kita waktu itu hampir cenderung hanya mempersiapkan ujian, tidak melihat proses. Iya. Nah, tidak melihat proses. Iya. Bisa saja dalam waktu tersebut anak yang kita anggap lemah di dalam proses belajar ternyata memiliki nilai tinggi. Luluslah dia. Betul. Maka muncul penilaian dari masyarakat, benar enggak sekolah. Iya betul. Lalu sedangkan anak yang hari-harinya dalam proses itu misalnya dia berprestasi, tahu nilai ujian nasionalnya rendah. Akhir berdampak kepada lulus tidak lulus. Betul. Seperti itu. Kemudian yang berikut, pengalaman selama ini dikatakan suka duka. Sukanya kan memang itu panggilan kita. Yeah. Panggilan kita di dalam mendidik, terutama anak-anak kita. Ada rasa bangga kita apabila anak itu berhasil di sekolah, lalu terjun ke masyarakat juga berhasil. Itu luar biasa bagi kita sebagai seorang guru. Walaupun seorang guru itu sudah diakui dunia, terutama Indonesia, guru pahlawan tanpa tanda jasa, tapi rasa bangga kita tetap keberhasilan anak seperti itulah. Ya. Dukanya ya fluktuasi perubahan-perubahan yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi kadang seperti ini. Terakhir kita melaksanakan yang namanya ujian nasional berbasis komputer. Sekarang mulai berubah. Evaluasi kita di kelas 3. Sekarang pemerintah melaksanakan evaluasinya di kelas 11. Dengan asesmen yang ada sekarang. Lalu sebenarnya tujuannya bagus. Tujuannya bagus asesmen itu. Karena penentuan peserta asesmen itu diambil berdasarkan dapodik kita yang dikirim ke pusat. Jadi sistem acak random menentukan siapa yang nanti masuk di dalam daftar tersebut. Katakanlah misalnya di SMA Karya ada 600 lebih. 600 lebih ini menentukan 45 orang. Ini tidak ada campur tangan kita menentukannya. Biasanya kalau orang kompetisi, ya pastilah kita akan mencari yang terbaik. Nah, sekarang tidak. Silakan berdasarkan dapodik, kementerian menentukan ini orangnya. Tujuannya baik. Kenapa Bapak katakan baik? Karena kalau dengan sistem acak, sistem random acak ini, ternyata hasilnya bagus, berarti kesimpulan akhir sekolah itu bagus. Sekolah itu bagus. Tapi kadang-kadang tidak disertai dengan mekanisme tidak disertai dengan proses. Bagaimana prosesnya. Nah, kemungkinan inilah yang nanti menjadi catatan bagi kita ke depan bahwa kurikulum Merdeka Belajar inilah proses menjawab kemampuan anak ini. Nah, jadi bisa kita bayangkan 45 orang mewakili 600 lebih. 5 orang ini memiliki nilai yang terbaik berarti SMA Karya maupun SMA Pancasetia sekolah yang baik. Seperti itu. Nah, jadi ini kira-kira gambaran. Ini lebih kepada misalnya lebih kepada juga berpengaruh juga ya kebijakan-kebijakan yang berubah-ubah. Pasti. Misalnya sukanya sebagai kepala sekolah apa yang paling Bapak sukai? Yang paling Bapak sukai. Dengan guru-guru bagaimana Pak? Saya sudah sampaikan dengan guru-guru. Cintai pekerjaan dengan baik. Cintai pekerjaan itu dengan baik. Kalau kita ada rasa cinta, pasti akan ada rasa memiliki. Setelah ada rasa memiliki, akan muncullah rasa tanggung jawab di dalam menjalankan tugas. Ini yang harus kita tularkan. Memang ukuran maksimal dari satu pekerjaan itu biasanya nominal yang kita terima. Tetapi kita harus sadar bahwa inilah kemampuan kita. Nah, jadi tidak bisa kita ibarat ukur, kamu harus dapat sekian, kamu dapat sekian. Tidak boleh. Nah, jadi kita akui ini yang harus kita utamakan. Kemudian lihat anak-anak bangsa kita dari kampung ke kampung. Depannya 2 sekolah ini, saya rasa tidak ada lain gebrakan kita adalah mari kita poles sekolah kita.
kita berusaha meningkatkan kualitas. Ya. Kalau kualitasnya terpenuhi, jelas kuantitasnya pasti akan tercapai. Ya. Nah, seperti itu kira Romo. Berarti ini sebagai salah satu promosi juga kan, jadi kita bagaimana di internal kita sekolah ini menonjolkan kualitasnya sehingga orang melihat kualitas atau hasil dari lulusan itu orang melihat di SMA Karya Skadau seperti ini, lulusannya juga begini, seperti punya karakter dan sebagainya. Artinya itu sudah semacam promosi juga. Baik. Yang terakhir ini Pak, mungkin pesan dan kesan Bapak untuk kami keluarga besar SMA Swasta Panca Setia Sintang, dan juga apa harapan Bapak ke depan misalnya terkait dengan kolaborasi kita ke depan supaya kita ini senada begitu, karena kita berkarya di bidang pendidikan dan juga tentu saja dengan napas yang sama karena kita dengan spiritualitas pendidikan kekatolikan. Jadi mungkin pesan-pesan untuk kami dan juga harapan Bapak ke depan seperti apa untuk kerjasama kita. Yang jelas apa yang sudah dilakukan dipertahankan, kemudian ditingkatkan. Kalau perlu dipoles lebih bagus lagi. Ini apa yang sudah kami lihat selama 2 hari, besok ke 3 hari, yang sudah diterobos oleh SMA Panca Setia Sintang ini sangat positif. Justru inilah yang menjadi tujuan utama kita, bahwa kita ibarat tentara itu memoles tentara siap perang. Sekarang kita memoles anak siap terjun ke masyarakat. Jadi kelihatannya seperti ini bisa menumbuhkan semangat kepercayaan diri mereka, terutama yang sudah dilaksanakan oleh Romo di SMA Panca Setia Sintang ini, membangun suatu kebijakan pasti penuh tantangan. Satu tantangan yang luar biasa, tetapi tujuan positif kita tidak usah kita mundur. Apalagi seperti yang ada di sini, gebrakan bersih. Bersih itu indah, bersih itu sehat. Kalau dia sudah melaksanakan bersih di sekolah, pasti di rumah dia akan memahami, akan bersihlah dia. Bersih dalam arti ya secara keseluruhan, inilah menjadi tujuan utama. Janganlah sampai kita di daerah kadang-kadang konotasi oleh orang-orang luar, jorok kotor. Ini jadi masalah. Tapi saya berharap Panca Setia Sintang ini agar komitmen menjalankannya, dan pasti percaya ke depan SMA Panca Setia Sintang menjadi kepercayaan dari mana. Kalau sudah percaya, susah luntur. Itu pertama. Kemudian yang kedua, solidnya dalam satu sistem, dari kepala sekolah, dari dewan guru, solid dalam menjalankan tugas. Karena memang tugas harian kita, apalagi sekarang sudah terbukti, bukan lagi gagasan, sudah terbukti menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, mendapatkan dukungan dari yayasan juga tinggi, kemudian dari perangkat pemerintah daerah juga sudah cukup tinggi. Hanya memang satu hambatan bagi kita yang tidak bisa disangkal dimanapun kita berada, kita anggarannya kurang. Seperti itu. Karena memoles sesuatu itu perlu anggaran besar. Kita punya bayangan mau bangun ini, mau buat ini, buat itu, tapi lagi mikir kan, anggarannya dari mana. Itu akhirnya membuat kita ciut, lalu mikirkan lagi, bagaimana ini, lalu kan tidak bisa dieksekusi. Benar. Baik, saya mungkin sebagai penutup saya mau mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan juga rombongan SMA Karya Skadau, Dewan Guru dan OSIS semuanya sudah mengunjungi kami dan memilih kami untuk dikunjungi. Kami minta maaf dari kemarin, hari ini mungkin kurang air ya, jadi minta maaf sekali air kita ini karena jadi sumurnya itu memang itu, tapi karena disedot terus lalu airnya berkurang. Jadi minta maaf atas segalanya yang kurang. Jadi seandainya apa yang baik yang bisa dipelajari bisa diterapkan dan juga mungkin bisa dibawa pulang sebagai oleh-oleh. Jadi juga kami mendapat banyak hal, persahabatan, pertemanan, dan juga olahraga dan sebagainya. Dan nanti
kalau Tuhan mengizinkan kami akan melakukan kunjungan balasan Sangat, begitu. sangat Jadi ditunggu. kami juga Ya. kepengen ke sana dan kita bagaimana Iya. setiap sekolah pasti punya ciri khasnya masing-masing. Iya. Ya, jadi mungkin sebagai penutup, kata penutup Bapak Ya, mau menyampaikan, masih. silakan. Ada satu yang dari saya pribadi selaku kepala sekolah Ya. yang selalu saya tanamkan kepada dewan guru maupun siswa, kedisiplinan. Ya, betul. Pribadi Bapak mungkin nanti boleh ditanyakan dengan guru lain atau dengan siswa. Kalau catatan pribadi Bapak, harga mati 6:30 harus berada di sekolah. Apa putih? Kalau 6:30 tidak datang, apalagi lewat berarti ada halangan. Ya. Nah, seperti itu. Ya. Ya. Karena lebih baik kita duluan datang. Ya. Karena jam 7 sudah mulai belajar. Mana persiapan-persiapan lain mungkin nanti bisa ditanyakan ke OSIS. Mungkin mereka juga akan menceritakan yang sama. Tapi dalam pribadi Bapak, 6:30 harus berangkat dari rumah dan cepat berada di sekolah. Karena kita memang melayani, Ya. bukan dilayani. Nah, seperti itu. Ya. Lalu saya mewakili keluarga besar SMA Karya Skadau berharap mudah-mudahan di lain kesempatan SMA swasta Pancasila bisa milir sekitar 2 jam bertemu kami di SMA Karya. Kami siap menerima walaupun dalam keadaan apa adanya ya. Ya, karena bagaimanapun kita setiap aktivitas jangan mencari lebih. Betul. Kurangilah yang memacu kita berkembang. Ya. Jadi kami siap menerima apabila memang nanti ada berita dari sini untuk datang ke tempat kami. Ya, walaupun sederhana. Gedung kami di sana juga gedung tua. Ya. Dulu gedungnya itu gedung Asrama Projo. Dulunya dimodifikasi oleh yayasan sehingga menjadi tempat sekolah. Dari hampir 50% seluruh bangunan yang ada itu 50% Bapak dapatkan dari bantuan. Ya. Jadi rajin juga ke Pontianak dari dulu-dulu minta. Karena bagaimanapun sekarang dengan program baru bahwa SMA, SMK itu garis koordinasi kita sekarang sudah ke provinsi. Ya. Nah, jadi di situ letaknya kadang-kadang kita tidak punya jaringan ya susah. Ya. Nah, apalagi dengan keadaan kita padanya. Sekali ke provinsi sudah sekian ratus ribu habis. Duitnya dari mana? Belum lagi itu mikir gaji guru, belum lagi mikir operasional. Nah, ya mungkin Romo lah punya jaringan bagus untuk mendapatkan channel, nah, sehingga bisa membangun seperti ini. Ya, dah yakin dan percaya ini di atas 1 habis membangun ini. Ada memang duitnya ya Pak Romo. Jadi kami siap menerima. Lalu terakhir permohonan maaf apabila selama kunjungan ini ada yang kurang berkenan. Ya. Mohon dimaafkan, namanya kita membawa manusia sekian banyak. Betul. Belum lagi kemarin Bapak was-was OSIS mengatakan hampir 300-400. Benar sedikit kalian mampu enggak kita ke sana? Bukan masalah di sini mampu nerima, mampu enggak kita mengawasi semua. Jadi masalah akhir hal yang biasa di mana-mana kita mengalami kesulitan ya. Jadi enggak terlalu fatal. Syukur gak direspon oleh ketua yayasan tadi. Yang penting listrik tidak padam, aman kita. Ya, seperti itu. Jadi ini mengucapkan terima kasih banyak kepada keluarga besar SMA swasta Pancasila yang bersedia menerima kami dengan luar biasa. Ya, ke depan yang akan memperkaya diri adalah para siswa. Semoga dengan kesempatan kolaborasi kita ini mereka bisa memetik apa yang mereka inginkan, kemudian pengalaman ini tidak harus meniru, melihat juga bisa mendapatkan pengalaman. Oh, seperti ini. Apalagi merasakan sendiri dia kunjungan ke sini ya. Nah, yang penting kita merasa senang, gembira, bersama-sama, yang bisa ketemu, ya seperti itu. Saya ada memacu mereka ini Pak, untuk guru-guru. Hampir tiap tahun saya bawa jalan-jalan ke Pulau Jawa untuk SMA Karya. Hampir tiap tahun. Nah, jadi minimal memacu pribadi mereka. Oh begini. Rupanya di Pulau Jawa lebih parah dari kita dalam arti pola hidup. Di sana koin 5
ratus rupiah, 1.000 rupiah itu laku. Kalau kita di sini rasanya enggak pas melihatnya, ya kan? Dalam arti untuk apa? Nah, tapi situasi itulah yang mungkin menjadi motivasi bagi kita. Jadi mudah-mudahan 2 sekolah ini nanti menjadi sekolah favorit di Kalimantan Barat. Ada di Hulu, ada di Ilir. Ya. Ya, seperti itu Romo ya. Oke, Ya. ya, amin. Terima kasih. Jadi Kompas Mania sekalian, Ya. sekian Sunlost Pen Podcast dari Kepala Sekolah SMA Karya Skadau yang sudah berkenan dan menyempatkan waktu untuk berbincang-bincang santai bersama kita di sini. Jadi kita sama-sama berharap kita bisa maju bersama dari ke depan bisa lebih banyak hal-hal yang positif yang bisa dikolaborasikan untuk kemajuan dunia pendidikan khususnya di Timur Kalimantan Barat. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Ya, Ya. jadi besok kembali dan silakan nanti Ya. malam ini kita pentas seni dan Pentas seni. bisa kita semua explore diri kita masing-masing nanti. Ya, Jadi, ya. terima kasih sekali lagi dan kita tutup. Di mana kita di Begurau Betunga di Sunlost Pen Podcast. Oke. Oke, Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya.